teman-teman, selamat berjumpa kembali di Adongsen Motor Channel. Senang berjumpa lagi dengan kalian. Di video kali ini gua mau bikin teman-teman yang akan melakukan perjalanan dengan kendaraan sepeda motor kalian, ya, supaya di perjalanan kalian boleh semuanya berjalan dengan baik, ya, tanpa kekurangan apapun. Sebagai seorang teknisi yang sering membagikan konten di channel ini tentang perbaikan sepeda motor, sering ya menangani sepeda motor orang-orang yang mau mudik biasanya, ya, kalau udah menjelang lebaran seperti ini, dan cukup banyak kendala yang harus diperhatikan, ya teman-teman. Nah, ini dia nih yang mau gue bagikan buat kalian. Tapi sebelumnya, selamat berpuasa, semangat terus. 3 hal yang mau gue bagikan teman-teman, yaitu yang pertama di bagian kasis, ya, yang kedua bagian listrikan, dan yang ketiga bagian mesin, ya. Jadi perlu saya ingatkan teman-teman, kalau di perjalanan mungkin ada yang melakukan perjalanan mungkin 3 jam, 5 jam, 8 jam, bahkan 12 jam, ya kan, pakai sepeda motor. Nah, ini perlu diperhatikan 3 hal yang tadi, bukan hanya mesin aja, ya teman-teman. Jadi yang tadi saya sebutkan, yang pertama kasis, itu meliputi termasuk kemudi, ya, sistem kemudi, stang, komstir, dan juga shock depan belakang, ya. Ini kalian boleh perhatikan. Kenapa? Nah, kalau shock dan stang kemudi kalian tidak stabil, ya, yaitu komstir, ya, yang utama komstir, jangan sampai oblak ataupun berat sebelah, teman. Dan itu akan membuat kalian kecapean di tengah jalan gitu kan, kalau miring sebelah terus gitu kan, ngebuang mulu, ya kan. Jadi untuk kestabilan itu sangat penting dalam berkendara, ya. Itu yang pertama di kemudi. Lalu masih di bagian kasis, yaitu bagian shock. Nah, shock depan dan shock belakang, ya. Kalau boncengan usahakan diservis, ya. Kalau shock belakang mungkin diganti, ya. Shock depan usahakan ganti oli minimal dan ganti seal, ya. Kalau misalkan khasnya baret, nggak apa-apa dipakai dulu. Yang penting olinya ada, sealnya ganti untuk kenyamanan berkendara di jalan dulu, ya. Nah, yang masih di bagian kasis yaitu roda, ya. Ini yang terpenting, ban. Roda kalian pastikan bagus, ya. Roda itu meliputi ban, bearing, ampas rem, gitu ya. Jangan sampai yang menggunakan rem cakram, jangan sampai lupa, ya, isi minyak rem, jangan ngempos. Biasanya ada di tengah jalan, pastikan rem-rem cakram ini jangan macet, ya teman-teman. Kepala babinya kalian perhatikan, bersihin supaya lancar. Kenapa? Kalau perjalanan 3 jam full, 8 jam, macet di tengah jalan, dia panas, disnya, cakramnya panas, remnya jadi nggak pakem, bahkan bisa ngempos, gitu ya, bahaya. Nah, itu kalian perhatikan, jangan cuma ganti ampas rem doang, tapi pastikan dia si kepala babi itu lancar, teman-teman, ya. Jadi kalau diputer, rodanya lancar, nah itu bagus, enak gitu. Lalu kalau yang tromol pastikan dibersihin itunya, pahanya, ya, supaya dia direm kembali balik. Jadi ada banyak yang cuman ganti kampas rem doang kan. Nah, itu panel remnya nggak dibersihin. Ketika direm, awal-awal mungkin balik, ya. Kalau udah panas, akan lama macet. Nah, itu bisa ngunci. Saya juga pernah nemu beberapa habis ganti kampas rem, rodanya nggak bisa jalan, ya kan? Nah, untuk perjalanan jauh ini diperhatikan, ya teman-teman. Kalian mungkin bawa ke bengkel, servis, kalau tinggal kampas rem, ya, minta tolong dibersihin supaya lancar, itunya, ya, panel rem, paha remnya yang di dalam tromol. Ntar saya kasih tahu. Nah, itu untuk kenyamanan bagian roda. Lalu bearing, ya udah pasti, ya, nggak mungkin lah oblak. Ini perhatikan lahar-lahar roda depan belakang. Dan yang paling penting, ban. Itu bisa pakai kalian yang masih ibaratnya setidaknya 50% lah ininya, kembangnya masih bagus, ya. Yang bagus
bagus, pastikan yang bagus. Yang bikin kempes di jalan biasanya bannya udah mulai tipis, gundul, cepat panas, gampang masuk kerikil, paku, beling-beling di jalan gitu ya. Jadi tekanannya yang penting teman-teman. Kalau perjalanan jauh, tekanan itu sesuai dengan beban ya. Kalau bebannya lumayan 80 kilo ke atas, 60-an lah, itu tekanannya 40 ya, 40 PSI untuk belakang, 50 boleh kalau bawa beban ya, tapi jangan terlalu kencang. Jangan di atas 45 dah, sampai 60, 100 jangan. Itu bahaya buat kita juga, terlalu keras. Jalan juga bahaya ya, selip. Nah itu tekanannya normalnya belakangnya 40, terus yang kedua boleh 30 ataupun 32 PSI. KPA ya 225 sampai 200 KPA. Itu tekanan normal teman-teman kalau tidak bawa beban berat. Oke, itu bagian kasis teman-teman. Yang kedua kelistrikan. Nah bagian kelistrikan ini kalian perlu sarankan bawa obeng ya, obeng kunci busi ya, busi boleh ya, tapi yang penting ada obeng teman-teman, obeng plus dan obeng min. Ini kan ada tuh dua, bisa dibolak-balik matanya dicabut gitu kan ya, ujung plus ujung min. Nah itu penting kalian teman-teman. Kenapa? Karena bukan masalah bongkar ini segala, bukan teman-teman. Biasanya kan kalau perjalanan jauh suka lepas yang namanya kabel busi, itu bikin mogok juga. Gak usah lepas, longgar ya, longgar aja dia itu motor bisa mogok, hati-hati ya. Jadi saran saya buat kalian semuanya, mau motornya Magic ataupun motornya apa aja motornya gitu ya, bebek sport, usahakan bawa obeng dan juga busi sesuai dengan motor kalian ya. Ini sistem kelistrikan, ini peralatan yang penting tapi sederhana banget ya. Di misalkan motor ini gak enak nih gitu ya, nah sementara semuanya lampu hidup gitu kan, tapi kok kalian boleh buka kapnya ya. Kalau motor pertama gampang, gak usah buka, tangan aja, kencangin aja kabel busi, cangklong busi ditekan lagi ke dalam gitu ya. Jadi dia biasanya sih longgar kena tanggul, kena lubang ya kan, plak gitu kan. Apalagi kalau kondisi jalan gak bagus kan, gak rata, itu biasanya kabel busi longgar teman-teman. Oke, itu peralatannya ya untuk sistem kelistrikan. Nah yang terpenting buat motor-motor sekarang kan banyak matic injeksi ya. Nah untuk motor injeksi itu kalian harus bersediakan lagi yang namanya Sikring ya. Kalau motor-motor injeksi Honda, Beat, Vario gitu kan, apa model-modelnya itu Honda lah, dan juga Honda dulu, Honda itu kalian persiapkan Sikring 10 ampere ya. Kalau boleh Sikring 25 ampere, 5 ampere sama 10 ampere. Nah Sikring utama itu 25 ampere, itu jarang putus. Sikring 5 ampere itu Sikring injeksi untuk BCM itu jarang putus teman-teman. Tapi yang sering putus yang saya perhatikan itu Sikring 10 ampere. Nah itu ada banyak, tergantung motor kalian jenisnya apa ya kan. Kalau injeksi pertama cuma ada 3 yang Sikring ya. Tapi yang sekarang ini Vario LED, Beat LED, Scoopy LED itu Sikringnya banyak, ada 10 kayaknya. Jadi persiapkan aja Sikring 10 ampere, nggak apa-apa, itu bisa dipakai semua ya. Yang penting tidak ada yang konslet. Kalian sudah saya ingatkan di channel saya ya, yang kemarin konslet gara-gara Sikring ganti terus. Nah itu sekali Sikring putus itu biasa ya. Kalau diganti langsung bagus nggak masalah kan. Kalau 2-3 kali 4 kali jangan, itu ada yang masalah konslet ya. Jadi sebaiknya sistem kelistrikan ini diperhatikan bengkel juga ya, perhatikan. Tapi kalau nggak ada riwayat yang putus-putus bermasalah, nggak masalah, bawa aja Sikring, persiapan aja cadangan.
untuk motor-motor injeksi. Baik. Nah, untuk sistem kelistrikan ini ada lagi yang kalian boleh perhatikan, yaitu lampu-lampu ya. Kalau bisa untuk mudik jangan terlalu banyak lampu variasi ya. Kalau untuk lampu touring ya nggak masalah ya. Kenapa? Khususnya motor injeksi Yamaha ya, kebetulan ini Yamaha itu sangat lemah di bagian sistem pengisian. Pengisian itu maksudnya aki ya, pengisian aki. Jadi ini kalau kalian terlalu banyak pakai lampu variasi, klakson variasi, atau yang berhubungan dengan variasi kelistrikan, nah itu saya sarankan jangan terlalu banyak ya. Kalau Honda juga ya, jangan pasang segala macam alarm apa. Kalau semuanya dalam keadaan baik, sistemnya ya nggak masalah. Tapi kalau perjalanan jauh, cukup yang dipastikan lampu depan baik, lampu sen gitu ya, dan juga lampu rem belakang berfungsi, semuanya aman, klakson gitu ya kan, itu sudah cukup menurut saya. Kenapa? Karena untuk menjaga aki kalian tetap aman. Oke, itu khususnya untuk sistem kelistrikan. Bagian mesin ini ada 3 ya, yaitu kompresi. Ini bisa bikin mogok juga ya kalau kompresi lemah. Nah, kompresi lemah itu ketahuan ketika kita buka busi, gampangnya kasih jempol di lubang busi, kita selah. Itu pos sedikit dos gitu kan, tekanannya lemah. Nah, itu tinggal kalian lakukan second clap ya. Second clap itu sih nggak terlalu lama. Nah, itu untuk mesin. Tapi kalau misalkan aman baik-baik saja selama ini nggak ada masalah, ya nggak usah gitu kan, tinggal ganti oli. Yang penting untuk mesin ini, yang pertama kompresinya bagus, yang kedua oli harus kalian perhatikan ya kan. Kalau perjalanan jauh kira-kira wah udah panas mesin, ya nggak apa-apa, ganti oli lagi nggak masalah. Saya sarankan ya, setengah hari ya ganti oli nggak masalah, supaya mesin tetap adem ya. Yang pertama sih sebenarnya oli ya, yang kedua kompresi, lalu yang ketiga pastikan buat mesin-mesin kalian yang memiliki radiator ya. Radiator itu perhatikan airnya. Nah, semua motor yang memiliki radiator pastikan kalian radiatornya berfungsi dengan baik ya. Artinya dia ketika panas normalnya di 80 derajat itu radiator harus jalan berfungsi ya. Perhatikan water pump gitu ya, jangan sampai ke jalan itu bikin susah di tengah jalan ya. Ada indikatornya, indikator merah yang ada di speedometer, jangan posisi panas, kalau dia nggak jalan itu menyala ya. Diperhatikan. Itu untuk mesin simple ya. Kalau untuk injeksi tinggal reset injeksi, bersih-bersihkan gitu ya. Jadi cuma itu aja. Kalau yang motor karburator, pastikan kalian karbonnya yang benar-benar enak gitu ya, bersihin, servis, settingannya bagus, itu dijamin enak, jangan mati-mati gitu ya. Mesin, perhatikan kalian kopling jangan sampai selip gitu. Oli harus bagus teman-teman buat motor-motor yang menggunakan kopling ya, yang mau perjalanan jauh. Biasanya ini motor-motor kopling manual ya, motor gede, motor pro, Grand Max, Dixon, Tiger, CBR, pokoknya apa-apa yang menggunakan kopling. Biasanya kopling manual itu bisa selip di tengah jalan ya. Jadi ini saya ingatkan pakai kopling yang ori ya. Kalau ganti jangan yang biasa, karena untuk perjalanan jauh. Kenapa? Kalau yang biasa nggak kuat panas. Yang kedua, olinya harus yang bagus supaya menghindari selip kopling. Kenapa? Kalau kopling kalian selip, kalian paksa terus ya kan, mesin cepat panas, tambah kopling kalian habis, selip di jalan, nggak bisa jalan. Biasanya seperti itu kebanyakan
Kalau udah dipakai sejam 2 jam 3 jam dihajar terus, kopinya habis sendiri, ya kan? Nah itu yang perlu kalian perhatikan teman-teman ya, buat kalian semua. Semoga video ini bermanfaat teman-teman untuk melakukan perjalanan kalian mudik atau mungkin sekedar tur gitu kan, rekreasi atau ke rumah keluarga. Salam Adong Channel.